Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlot chapter 757. Ini adalah kelanjutan dari Spermi Gridlot yang paling baru. Siapa nih yang lagi nunggu kesempatan ini? Yang kemarin lagi marah-marah, ayo kita langsung nonton saja. Kita langsung lanjut ke ceritanya. Cindy diperlihatkan kali ini Lusu tengah marah. Ia kemudian mengeluarkan pedang apinya. Ia bersiap untuk membunuh Miao Miao. Ia mengetahui Xiaoyu tengah berada di tempat ini dan dalam bahaya. Lusu kemudian mengeluarkan aura yang sangat pekat. Tatapannya cukup tajam dan kini ia akan membantai siapapun yang berada di tempat itu. Bahkan orang-orang yang membahayakan Xiaoyu. Tak lama setelah itu, Lusu mengetahui di depannya tengah ada Miao Miao. Miao Miao pun nampak kaget dan bingung bagaimana rajanya bisa seperti itu. Nampaknya Raja Lusu tengah marah kepada Miao Miao. Itu lebih tepatnya. Lantas Miao Miao pun kemudian berpikir dalam hati, ya, oh tidak, kenapa Doi merasa dia benar-benar bermaksud untuk membunuhku? Ucap Miao Miao yang kali ini tengah khawatir akan nasib dirinya sendiri. Ia kemudian menjauh dari Luso. Lantas ia kemudian berpikir lagi bahwasanya ingatan dari Raja Lu belum kembali kepada dirinya. Atau lebih tepatnya yang berada di depannya itu bukan Raja Luso. Ia lagi hilang ingatan. Sambil marah kemudian Luso akan menghunuskan pedangnya. Tapi Miao Miao kemudian menghentikan langkahnya. Jangan, kau jangan sampai membunuhku. Kau akan ku kasih tahu masa lalumu. Ini masa lalumu, ucap dari Miao Miao kemudian mengeluarkan api putih miliknya. Yang kemudian mengarahkannya ke arah Luso dan memperlihatkan masa lalu Luso ketika dia berada di tempat yang aneh menjadi Raja Dewa. Tak lama setelah itu Luso dikagetkan dengan aura energi yang sangat kuat. Ia berada di tempat lain, yakni di reruntuhan lebih tepatnya atau masa lalu Luso. Banyak di sana monster-monster yang sangat besar. Monster itu kemudian menghancurkan seisi bangunan yang ada di tempat itu. Luso bin bingung bagaimana tempat ini bisa kacau seperti ini. Oh, apakah ini masa laluku? Ucap Lusu yang saat ini tengah berada di masa lalunya, yakni menjadi Raja Dewa. Banyak bebatuan pun jatuh dari langit. Bebatuan itu dihancurkan oleh monster-monster yang ada di tempat ini. Bahkan ada monster burung yang sangat besar yang menghancurkan seisi kota. Wah, tolong, di sini banyak monster, tolong aku. Ayo kita lari semuanya, lari. Orang-orang pun berhamburan dan lari akibat monster yang menyerang mereka semua. Mereka bingung mau lari kemana. Lebih tepatnya mencari keamanan dirinya sendiri. Banyak dari mereka yang kemudian dimakan oleh monster-monster serigala. Bahkan mereka tak bisa untuk menghindari kekacauan itu. Aku tidak ingin mati, jangan makan aku. Ucap seseorang yang ada di tempat itu dan akan menerima ajalnya dimakan oleh seorang monster. Tak lama setelah itu banyak orang-orang yang kemudian berkumpul. Mereka kemudian berlari untuk menghindari amukan massa. Ayo, lari semuanya. Hati-hati, di sana banyak monster. Ucap seseorang yang kemudian ingin berkumpul di aula Raja Dewa. Setelah sampai di tempat yang aman, nampaknya orang-orang kemudian menunggu Raja Dewa yang baru atau menunggu Raja Dewa untuk menyelamatkan mereka semua. Mereka kemudian menundukkan kepalanya dan ingin menunggu sang raja. Ayo ke sini, raja tolong kami telah diserang oleh monster besar. Ucapnya mengatakan itu. Tak lama anak muda itu berkata kepada ibunya, hai ibu, kenapa orang-orang berhenti di sini? Kenapa kita tidak lari? Kenapa kita berada di tempat ini? Ucap dari sang anak itu kepada ibunya. Ibunya mengetahui bahwasanya tempat ini adalah tempat teraman karena mereka akan dapat perlindungan dari sang raja.
Sang ibu kemudian mengatakan kepada anaknya, "Hei, kau ini bodoh sekali. Kau ikuti saja ibu. Kau akan tahu apa yang telah terjadi." Ucap sang ibu yang kali ini bersama orang-orang meminta bantuan kepada Raja Dewa. Lantas ibunya kemudian berkata bahwasanya tempat ini adalah tempat yang paling aman di wilayah ini, di wilayah Raja Dewa atau di wilayah Raja Surga. Lantas mereka kemudian memohon untuk bantuan dari sang Raja Dewa Lu. Tak lama setelah itu di dalam tempat raja, nampaknya di sini Lusu diperlihatkan bahwasanya dia menjadi Raja Dewa. Ingatannya kembali seperti masa lalu. "Apakah engkau mendengarku, Raja Dewa? Tolong kami," ucapnya mengatakan itu kepada Raja Dewa. Raja Dewa Lusu itu kemudian berdiri. Ia mengetahui bahwasanya monster-monster tengah ada di luar sana dan menghancurkan rumah warga. Banyak orang kemudian memohon kepada Raja Dewa. "Raja Dewa Lu, please help me, tolong saya," ucap mereka bersama-sama untuk menunggu bala bantuan dari Raja Dewa. Karena Raja Dewa adalah penguasa di tempat ini. Ini adalah tempat di mana Raja Dewa itu kemudian berada. Tak lama setelah itu monster-monster besar kemudian datang ke tempat itu dan ingin mengacau sambil memangsa orang-orang desa di tempat itu. Banyak burung-burung yang terbang mengeluarkan kekuatannya dan akan menghancurkan tempat dari Raja Dewa. Seperti di lingkaran tubuh sang monster itu kemudian ingin dilancarkan serangannya kepada Lusu. "Wah, serang!" ucap dari monster-monster itu bersiap untuk menyerang kediaman Raja Dewa Lu. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada kekuatan yang cukup dahsyat dari langit. Tiba-tiba tubuh keseluruhan dari monster-monster itu hancur berkeping-keping akibat serangan dari kekuatan Raja Dewa Lu. Bagaimana ini? Monster-monster itu pun terjatuh, bahkan monster itu tengah hancur dengan kekuatan energi spiritual milik Raja Dewa Lu. Raja Dewa Lu kemudian keluar, ia menghampiri musuh-musuhnya dan menghampiri semua orang yang ada di tempat itu. Bahkan langit telah menghujani semua orang yang ada di tempat itu, lebih tepatnya musuh-musuh Lusu. Oh, di sini semuanya telah mati. Kupas semuanya dan itu bisa membuat alat yang sangat bagus. Ucap Raja Dewa Lu kali ini memberikan informasi kepada masyarakat agar mereka menggunakan tubuh dari monster-monster itu untuk suatu alasan. Mengetahui musuh-musuh itu telah hancur berkeping-keping dan mereka mundur. Semua orang kemudian bersorak, "Wah, terima kasih Raja Dewa Lu. Musuh-musuh kali ini telah mundur," ucap mereka bersama-sama. "Ya, Raja telah mengalahkan semua musuh dan kali ini musuh telah kembali ke pangkalannya dan tidak memakan kita," ucap seseorang yang ada di tempat itu. Nampaknya musuh-musuh kemudian beralih ke suatu tempat dan mereka semua pun sangat senang.
akibat dibantu oleh Raja Dewa. Hidup Raja Penguasa Dunia, hidup Raja Penguasa Dunia. Semua orang kemudian bersorak dan ingin memandang Raja Dewa. Lusu yang menyadari bahwasanya ini adalah sesuatu yang aneh, maka pikirannya kemudian beralih. Bagaimana mungkin ia berada di tempat ini? Bahkan ia dikagumi oleh banyak orang. Lusu menyadari bahwasanya ini bukan dunianya, dan ini dunia lain yang diciptakan oleh Miao Miao. Kenapa aku bisa menjadi raja di tempat ini? Pikir Lusu. Hidup raja, hidup penguasa dunia. Hidup raja, hidup penguasa dunia. Lusu pun bingung bagaimana cara untuk kembali ke tempat asalnya ketika dia akan menghajar Miao Miao. Lantas pikirannya pun kabur. Wah, bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku harus kembali ke tempat itu dan menyelamatkan Xiaoyu. Tidak, ini salah. Ini bukan yang saya perjuangkan dalam 3000 tahun. Tidak, ada sesuatu yang tidak benar. Seseorang telah menghilangkan ingatanku. Ucap Lusu mengatakan itu. Lusu kemudian panik. Ia mengetahui akan melakukan apa. Tapi di tempat ini, dia menjadi seorang raja. Bahkan pecahan-pecahan itu akan dihancurkan oleh Lusu. Pikiran Lusu di dalam tempat itu nampaknya bercampur aduk. Ia mengetahui bahwasanya tempat itu cukup aneh. Kenapa Lusu menjadi Raja Dewa? Pikiran itu campur aduk ketika dia harus membantu banyak orang di tempat itu. Tapi nampaknya dia harus kembali untuk menenangkan dirinya. Bahkan untuk menyelamatkan Xiaoyu sang adik kesayangannya. Tidak, Lusu kemudian berteriak. Pergi, saya memiliki sesuatu yang penting untuk diingat. Ucap Lusu yang kali ini ingin kembali ke suatu tempat di mana dia ingin menyelamatkan Xiaoyu. Dengan kekuatan yang telah dimilikinya kali ini, ia mampu menghantam semuanya, bahkan cermin hidupnya di masa lalu. Blas, blar. Aku bilang pergi dari sini, ucap Lusu kemudian mengeluarkan pedang apinya. Ia kemudian menebaskan pedang itu. Blas, ya, blam. Ledakan besar pun terjadi dan kali ini Lusu benar-benar marah seperti iblis. Ia akan menghancurkan Miao Miao ketika dia berada di permukaan. Sambil menghunuskan pedangnya, Lusu lantas berkata, mengapa masih berlama-lama di masa lalu saat Anda memiliki kehidupan baru? Bagaimana Anda bisa berbaris maju dengan itu menarikmu kembali? Aku akan menghajarmu kali ini, Miao Miao, dan aku akan kembali ke masa di mana aku seharusnya berada. Ucap Lusu kemudian mengayunkan pedangnya. Cus, bas. Kekuatan besar pun menghancurkan tempat itu. Bahkan seisi alam. Bas. Ingatan Lusu pun kemudian dihancurkan oleh Lusu dengan pedang api miliknya, yakni seni penghancuran, dan Lusu telah kembali ke tempat di mana ia telah berada bersama dengan Miao Miao. Oke, mantap, aku telah keluar dari tempat itu, dan kali ini kelihatannya aku aman. Apa yang lewat berlalu, ini adalah kehidupan yang saya jalani. Saya tidak peduli apa yang terjadi di akhir masa hidupku. Aku adalah Lusu, bukan Raja Surga. Atau apalagi aku Dewa Lu, itu tidak mungkin. Ucap Lusu mengatakan itu dan bersiap untuk menghajar Miao Miao. Tak lama setelah itu Lusu kemudian menoleh. Ia kemudian ada yang mengatakan sesuatu. Sungguh, tanggapan yang tidak terduga tetapi juga sangat dapat dimengerti. Anda tidak pernah membuat saya terkesan sebagai orang yang ingin hidup di bawah bayangan orang lain. Bahkan jika orang itu adalah diri saya sendiri, ucapnya mengatakan hal tersebut. Nampaknya Miao Miao tidak terima dengan apa yang telah ia jalani selama ini. Ia bahkan menunggu terlalu lama. Cus.
Lusu mengetahui ia dengan pedang apinya sudah kembali ke masa depan, yakni di mana ia berada di tempat itu sebagai Raja Surgawi ke-9. Miao Miao kemudian menghampiri Lusu. Ia mengetahui bahwasanya ia tidak bisa kembali ke masa itu. Bahkan ingatannya tidak normal seperti yang dipikirkan oleh Miao Miao. Padahal di sini Miao Miao mengharapkan Raja Dewa telah kembali. Tak lama setelah itu Miao Miao kemudian meliris kekuatan apinya. Ia kemudian berkata kepada Lusu, "Apa yang akan Anda lakukan dengan makhluk di sini? Jika Anda melepaskannya, mereka akan membawa bencana besar ke dunia luar." Ucap Miao Miao berkata kepada Lusu bahwasanya monster-monster itu tengah ada di dalam reruntuhan. Dan jika itu terjadi, itu akan keluar ke permukaan dan bumi akan dihancurkan. Mereka telah ditahan di sini terlalu lama, baik binatang buas maupun manusia. Ucap Miao Miao menjelaskan pada Lusu bahwasanya tempat ini adalah daerah wilayah kekuasaan Lusu. Apapun yang terjadi, Lusu harus menaklukkan hal itu. Miao Miao kemudian lantas menceritakan kembali, jika Anda membiarkannya keluar, seluruh dunia ini akan dirubah. Ucapnya, ia mengetahui bahwasanya tempat ini cukup aneh, bahkan monster di dalam reruntuhan itu cukup kuat. Lusu menyadari bahwasanya mungkin ingatan masa lalunya adalah seorang raja dewa. Ia kemudian memikirkan sesuatu, mungkin itu adalah dirinya, tapi dirinya yang dulu berbeda dengan dirinya yang sekarang. Ia kemudian berpikir dalam hati, itulah yang disiapkan di dalam reruntuhan ini. Pria itu tidak akan pernah meletakkan nasibnya di tangan orang lain. Ucap Lusu yang kali ini bergerak untuk maju ke dalam dirinya sendiri. Setelah Lusu memikirkan sesuatu, ia berkata dalam hati, kami memiliki banyak kesamaan, tapi juga nyaris tidak sama sekali. Ucap Lusu yang memikirkan bahwasanya mungkin saja ia adalah Raja Dewa, tapi mungkin saja juga tidak. Lusu kemudian menoleh dan bersiap untuk menyerang Miao Miao. Tapi sebelumnya menyerang, ia kemudian mendekat dan menghilangkan pedangnya. Hai, kau dari tadi telah ada di sini. Kenapa kau tidak menceritakan sedikit sesuatu untuk aku dengar? Ucap Lusu yang kali ini tengah bersiap untuk menyerang Miao Miao. Lantas Lusu kemudian berkata, saya tidak perlu langkah-langkah manusiawi untuk mengambil milik saya. Aku bukan dia. Saya bukan orang gila yang membunuh. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya dia bukanlah Raja Dewa. Miao Miao kemudian mendekat ke arah Lusu dan berkata kepada Lusu, sayangnya sepertinya Anda telah menemukan jawabannya dan membuat pilihan Anda sendiri. Ucap Miao Miao kepada Lusu. Lantas Miao Miao kemudian berkata kembali sambil memiliki ekspresi wajah serius. Karena ia telah menunggu terlalu lama. Mulai saat ini Anda telah menjadi orang yang sangat mandiri, tidak seperti sebelumnya. Ucapnya mengatakan itu lagi kepada Lusu. Lusu seperti hanya bocil kematian. Ia kemudian tersenyum kepada Miao Miao dan seperti biasa, ia sedikit mengejek Miao Miao. Iya, syah, jawaban saya, tapi saya ragu Anda punya. Biarkan saya membantu Anda untuk memikirkan jawaban itu. Lusu sambil meledek kepada Miao Miao. Ia membantu Miao Miao untuk mencari jawaban itu. Lusu yang mengetahui hal itu pun ia meledek diri Miao Miao yang ada di dalam hati Lusu. Apa? Apa? Tunggu. Kau mengatakan apa? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Ucap Miao Miao mengatakan itu kepada Lusu. Lantas Lusu bersiap-siap untuk menonjok Miao Miao karena dia telah mencuri adiknya. Apa yang kamu lakukan? Anda meminta saya untuk menunggu Anda di sini. Bagaimana Anda bisa makan-makan kata-kata Anda? Kamu bilang, kamu akan memaafkanku. Ucap dari Miao Miao yang kali ini. Setelah sekian lama ia menunggu Raja Dewa untuk kembali ke tempatnya. Tapi nampaknya Lusu tidak mau kembali. Lusu kemudian menghunuskan tangannya dan bersiap untuk menonjok Miao Miao. Apa katamu? Aku bukan orang itu. Jadi jangan kau samakan aku dengan Raja Dewa. Sudah kubilang, aku bukan dia.
Saya bukan orang yang membuat janji-janji, ucap Lusu bersiap untuk memukul Miao Miao dengan pukulan yang sangat kuat. Dengan sekali pukul saja, di sini Miao Miao lantas mencor lambenya. Aduh, tapi Anda tidak mengatakan saya akan dipukuli di tempat ini, ucap dari Miao Miao yang kali ini tengah dihajar oleh Lusu. Ia dipukul beberapa kali oleh Lusu. Sampai-sampai Miao Miao pun muntah darah. Allah, potong omong kosong. Anda harus melakukannya diharapkan ini saat Anda menyerang Xiaoyu. Ucap Lusu yang kali ini tengah marah karena Xiaoyu telah diculik oleh Miao Miao. Itu adalah akibat daripada kekuatan Miao Miao yang telah mengambil alih adiknya dari penglihatan Lusu. Tak lama setelah itu, tubuh Miao Miao kemudian berubah menjadi api putih milik Lusu. Tak lama setelah itu, api putih milik Lusu kemudian berdebar sangat kuat. Lusu pun menyadari di dalam peta bintang miliknya. Kali ini memang itu adalah milik Lusu, yakni api putih yang menyalakan nebula-nebula miliknya. Tak lama setelah itu nampaknya di dalam reruntuhan ini pun kembali ke masa yang sangat indah. Orang-orang pun kebingungan, mereka semua pun bingung bagaimana ini bisa terjadi. Ketika musuh-musuh telah bertarung, nampaknya di sini penglihatan mereka pun kabur. Mereka seakan ditarik oleh sesuatu, yakni mata formasinya telah dihancurkan oleh Lusu. Atau lebih tepatnya mata formasi itu tengah ada di dalam hati Lusu. Bahkan Cheng Zuan dan juga di sini Carol pun bingung kenapa dia kemudian menghilang dari tempat itu. Cheng Zuan berpikir bahwasanya tempat ini sudah dikalahkan oleh Lusu dan mereka akan kembali ke dunia asalnya, yakni dunia yang aman sentosa. Tak lama setelah itu, api itu kemudian berkumpul ke arah Lusu dan semua berpikir bahwasanya di reruntuhan ini telah berhasil dikalahkan oleh mereka. Api putih itu kemudian menyala terang di dalam hati Lusu dan Lusu menyadari kekuatan itu. Lusu kemudian berpikir bahwasanya mungkin saja ini adalah akhir dari semuanya dan ia akan kembali ke masa di mana ia bersama dengan Xiaoyu. Lusu kemudian memegangi kekuatan miliknya, yakni api putih di dalam hatinya. Lantas Lusu kemudian berkata, "Saya benar, dia adalah inti dari mata formasi ini." Ucap Lusu mengatakan itu, dan tiba-tiba semuanya berubah menjadi sedia kala. Bahkan orang-orang kemudian kembali. Tak lama setelah itu, Xiaoyu pun datang kepada Lusu. "Hei Lusu, aku di sini. Aku telah hadir bersamamu," ucapnya mengatakan itu. Lusu mengetahui adiknya telah kembali dan kali ini ia akan bersama-sama untuk menjalani hari seperti biasa. Xiaoyu cukup senang karena kali ini ia bertemu dengan kakaknya. Dan di sini Lusu juga senang karena adiknya telah kembali. "Hai Xiaoyu, kau telah kembali. Selamat, kita akan berjalan seperti biasa." Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter yang selanjutnya.